Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali di sore ini seperti biasa jam 4 sore ada gue Herjunot Syaputra. Dan kita biasa di ruangan ini kita akan ngobrol soal bagaimana dinamika politik demokrasi di tanah air. Apalagi jelang pemilu dan tentunya banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Plus juga mengenal calon-calon legislatif dari Partai Perindo untuk kira-kira tahu visi misi mereka seperti apa untuk membangun bangsa. Dan seperti biasa juga, Juno mau ngingetin, teman-teman boleh nonton kita di banyak platform, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Silakan dicek, gampang banget, @Partai Perindo. Dan juga RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, dan juga website Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja, ada kurang lebih 10 platform untuk teman-teman nonton podcast kita tiap harinya. Nah, tema hari ini terkait dengan bicara mengenai wilayah-wilayah penyangga ibu kota, salah satunya Tangerang ya. Saya pun domisili di Tangerang, jadi sangat paham bagaimana sebenarnya Tangerang majunya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Karena ini wilayah yang terdekat dengan ibu kota, selain Depok, Bekasi, dan wilayah lainnya. Dan bicara mengenai Tangerang, kita akan mengenal kira-kira apa ada potensi apa yang ada di Tangerang dan bagaimana sebenarnya mewujudkan Tangerang yang lebih baik. Nah, kita akan ngobrol soal bergerak bersama wujudkan Tangerang Emas dengan narasumber kita. Beliau adalah caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 2 dari Partai Perindo, ada Bang Yustian Saputra. Langsung saja kita sapa Bang Yustian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Juno. nama ujungnya sama nih, nama belakangnya Saputra iya. juga. Jangan-jangan kita masih satu ini ya Bang ya. Satu keluarga kali. Iya, sesama Muslim bangsa Indonesia ya Bang. Baik, Bang Yustian sehat ya? Sehat, Oke, alhamdulillah. ini datang dari Tangerang ya? Iya, nggak jauh Tangerang. sih. Nggak jauh. Cuman kadang macet juga ke Macet Jakarta. juga yang jadi Tahu masalah. sendiri kan? Betul. Kalau dari Tangerang ke Jakarta, kalau lagi padatnya bisa 2 jam ya? Lebih bisa. Lebih. Apa? Bang, Iya. kita bicara mengenai Tangerang. Tapi sebelum itu mungkin Bang Yustian boleh kenalan dulu. Ini Abang dapil berapa dan seperti apa sekarang aktivitasnya? Kalau saya kebetulan di Dapil Kabupaten Tangerang 2 ya. Itu meliputi 8 kecamatan. Yaitu Kecamatan Sukamulya, Kresek, Kecamatan Kronjo, Mekar Baru, Gunung Kaler, terus Kemiri, Sukadiri, dan Mau. Nah, untuk aktivitas sendiri saat ini lagi cuti sebetulnya. Cuti dari salah satu perusahaan. Kenapa sih padat banget kan kegiatan? Betul. Dan memang berarti cuti ini karena memang mau fokus seperti itu. Memang waktunya padat sekali ya? Memang waktunya nggak ini kalau kita ngambil cuti. Sebetulnya saya ambil cuti itu udah dari jauh-jauh sebelum masa kampanye ya. Jadi pas keluaran DCT, itu saya sudah ambil cuti. Jadi biar fokus. Ya, karena memang saya ngelihatnya memang kalau beberapa caleg yang saya ajak ngobrol ya ketika bicara ya tadi berusukan jelang kampanye, ya, jelang pemilu memang seminggu bisa berkali-kali ya ke dapil. Kalau Bang Yustian seminggu bisa berapa kali? Seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Lumayan ya. Lumayan sangat. Nah, kalau berusukan ke konstituen, ke pemilih gitu, apa Bang yang ditemui atau apa yang dibahas biasanya? Karena kan kalau kita bicara ke masyarakat pasti mereka ya ada pendidikan, kesehatan, ada apa yang biasanya mereka bahas di sini? Iya, nggak jauh juga dari pendidikan, kesehatan, pangan, dan UMKM ya. Karena untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, kenapa saya pilih terjun nyaleg ya? Itu untuk membenahi pendidikan yang memang saya pikir belum sama rata ya. Apa Bang di sini pendidikan? Fasilitasnya kah atau memang aksesnya atau? Jadi satu akses, kedua terkait ya masalah biaya, apalagi masalah swasta ya. Iya, betul. Itu swasta kan memang tidak didombleng dengan negeri, beda ya. Jadi mayoritas di Kabupaten Tangerang itu kan kebetulan masyarakatnya 80% adalah petani. 80% ya. 80% adalah petani. Ya. Jadi mereka untuk menyekolahkan anak itu, kalau petani ya tahu sendiri lah ya, 3 bulan atau 4 bulan itu baru keambil, ya kan? Nah, sementara anak kan harus butuh biaya. Betul. Nah, itu salah satunya. Juga kesehatan. Betul. BPJS ya kan. Belum lagi yang istilahnya banyak sekali yang memang belum punya BPJS di Kabupaten Tangerang. Aduh, saya paham sih ketika kalau tadi yang Bang Yustian sebutkan bahwa petani gitu ya. Betul.
mereka kan ya walaupun mereka petani, mereka juga anak-anaknya punya hak ya Bang ya, untuk akses pendidikan. Dan kalau kita lihat memang beda sama karyawan yang tiap bulan ada gaji atau kerja seperti itu. Tapi kalau petani kan tadi ada masanya ya. Ada masanya, betul. Ada 3 bulan. Nah ini memang pemerintah harusnya hadir ya. Harusnya hadir. Jangan sampai anak petani ya siapapun yang di Tangerang, yang 80% petani nggak sekolah karena tadi. Nah itu. Ya nggak biaya gitu. Itu sebenarnya aduh. Ya zaman sekarang harusnya nggak ada alasan kayak gitu ya Bang. Betul, harusnya. Betul, harusnya. Oke, menarik. Kenapa saya lari ke Partai Perindo ya? Ya untuk membenahi salah satunya yaitu masalah pendidikan. Ya, ini sering kita dengar sih teman-teman ya bahwa akses pendidikan, apalagi warga yang memang ekonominya masih struggle, tadi petani. Mungkin kita ngelihatnya ya yang di Jakarta yang hidupnya mungkin nggak ya di middle lah ya. Betul. Hal-hal kayak gitu tuh ya biasa bisa ditangani. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ada potret di mana memang keluarga petani yang tadi harusnya ya tadi ada keringanan ya. Betul. Bang Yustian agar mereka, karena kalau dengar cerita kayak ini saya selalu malu gitu. Malunya dalam artian bahwa apalagi Tangerang ya. Nah, iya. Itu kan deket banget sama Jakarta. Benar, ya. Benar. Masih ada yang kayak gitu tuh kayak tamparan buat kita ya. Betul, sebenarnya Bang Yustian. Itu yang Bang Yustian ya. Semoga niat baiknya diijabah ya Bang ya. Amin. Karena saya ngelihatnya ya tadi kalau dengar cerita ya agak miris sih. Semoga ada. Betul. Apalagi Partai Perindo yang turun nanti semoga juga bisa dapat suara dan bisa mewakili mereka. Amin. Baik. Nah, kita bicara tadi Tangerang Bang. Ini ada Tangerang Emas katanya ya. Saya dengarkan. Kalau dari sudut pandang Bang Justisian, bagaimana kita melihat Tangerang Emas dan rencananya dan menyongsong ini? Ya, Tangerang Emas itu kebetulan saya bikin tagline emas itu singkatan dari era masyarakat adil dan sejahtera. Nah, udah saatnya nih, ya kan masyarakat kita nih adil dan sejahtera. Dalam segi apa? Ya tadi contohnya pendidikan, kesehatan segala macam gitu kan. Ya karena untuk menyongsong itu sendiri kita harus benar-benar bekerja keras. Gitu. Dengan hadirnya Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat, semoga dapat membantu meringankan beban yang ada pada mereka. Gitu. Oke, dan sebenarnya kalau bicara Tangerang Bang, tadi kan kalau kita lihat pendidikan, kesehatan, ya, tapi sering juga loh infrastruktur loh. Iya, betul. Jalan yang sering viral loh ya. Betul. Ada yang mungkin nyebrang sungai jembatannya gimana gitu kan. Betul. Ini juga ditemuin Bang ketika banyak sekali. Tapi kalau untuk jalan yang nyebrang sungai itu kebetulan kan kalau itu Banten sih lebih kayak. Iya. Jalan berlubang yang banyak di Kabupaten Tangerang. Saya paham. Nggak perlu tadi dapil abang ya. Yang saya tinggal pun misalnya yang wilayah-wilayah cukup bagus, Karawaci. Iya. Aduh. Saya bingung tiap tahun perbaikan mulu tapi enggak. Nah, itu pun juga ditemuin. Selesai. Benar, kan? Itu pun ditemuin di dapil abang tadi. Sama sekali. Itu masuk di Kronjo. Kronjo ya? Iya. Oke. Berarti infrastruktur. Nah, kalau tadi menyongsong Tangerang Emas, dari sudut pandang Bang Yustian, potensi apa sih Bang yang kita bisa manfaatkan? Kalau tadi kan sebenarnya disebutkan 80% petani. Betul. Ada hal lain yang menurut Bang Yustian yang bisa Tangerang dapilnya Bang Yustian ini manfaatkan? Sebetulnya di Kabupaten Tangerang tuh banyak wisata lokal yang ini ya, selain dari ini ya petani ya. Banyak wisata. Iya sih, banyak yang belum tergali. Betul. Apa Bang misalnya? Iya kayak Tanjung Kai, Tanjung Pasir gitu kan, itu banyak sekali. Jadi ya karena kurangnya anak muda berkecimpung di seperti itu, ya pariwisata yang ada di lokal itu seakan tidak dieksplor, tidak bisa kita rasakan oleh masyarakat luar. Karena kurang jamahan dari padahal banyak. Setahu saya juga banyak situ-situ ya Bang ya. Betul. Banyak danau biru gitu kan yang di Cisoka itu banyak sekali. Yaitu karena kurangnya sinergi dari terutama anak muda kali ya. Kurang ini. Benar. Gitu. Jadi kita sebetulnya nggak usah harus jauh-jauh ke mana-mana. Kabupaten Tangerang sendiri banyak akses wisata. Kayak Tebing Koja dan lain-lain. Gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi objek-objek wisata dikelola dengan baik, exposure-nya baik juga ya, istilahnya tuh banyak yang bikin konten gitu ya. Itu. Tapi kan masalahnya Bang kalau kita bicara objek wisata, ini kan juga peran pemerintah yang harusnya
ya tadi mencari investor, merawat gitu ya. Kalau abang lihat sendiri, kalau objek wisata yang tadi yang Bang Yustian sebutkan, ini berarti ada tapi ya tadi seadanya aja ya, mandeknya belum jalannya mungkin ke sana atau seperti apa? Iya, jadi terkait objek wisata itu ada trouble dari pemerintah sendiri ya, karena memang kebanyakan objek wisata yang di Kabupaten Tangerang itu masih milik pribadi, perorangan. Karena mungkin tanah-tanahnya itu jadi ada yang mau dibangun oleh pemerintah, istilahnya mau dipublikasikan dan dibagusin nih, tapi yang pemiliknya ada yang nolak, gitu kan. Dalam arti dia pengen istilahnya ada, ya harus ada pemberian atau segala macam lah. Mungkin misalnya satu situ gitu, jalannya ke sana kan mungkin tanah warga ya, harusnya dibeli dulu seperti gitu. itu. Dan kebetulan yang salah satu saya temukan itu ada objek wisata yang memang punya tempat wisatanya itu punya perorangan dan sudah dikelola sama pemerintah, dan sekarang itu mandek karena mereka tidak pihak pemerintah kalau untuk memperbaiki dan dirasakan oleh masyarakat tapi untuk membeli kayaknya belum karena ya tahu sendiri harganya ya mungkin gitu. Nah, kalau bicara Partai Perindo tempat Abang Yustian sekarang bernaung ya gitu ya. Ini kalau dari Partai Perindo sendiri, apa yang nilai-nilai apa yang ditawarkan untuk mewujudkan Tangerang Emas ini? Nah, untuk menyongsong Tangerang Emas sendiri, kami tentunya para kader caleg Perindo itu harus bekerja keras ya untuk menyongsong Tangerang, karena tidak bisa sendiri. Betul. Untuk menyongsong itu. Yang ditawarkan yaitu tentang pemulihan ekonomi tentunya yang di Kabupaten Tangerang. Jadi agar masyarakat bisa mandiri. Gitu. 80% tadi Bang petani. Ya, mereka petani apa? Kebanyakan petani padi. Padi semua. Padi. Padi semua. Nah, kalau UMKM sendiri, nah ini kan Tangerang juga pasti mungkin ada. Dari Abang sendiri punya apa perspektif soal UMKM di Tangerang seperti apa? UMKM itu banyak ya di Kabupaten Tangerang ya. Jadi ada kayak home industry ya. Jadi produksi apa Bang berarti? Ada yang kerupuk, ada makanan. Kebanyakan makanan sih. Kebanyakan makanan. Kebanyakan makanan, terus ada kerajinan juga yang di Kabupaten Tangerang. Nah itu makanya menjadi PR besar saya nyaleg untuk memperbaiki dan membenahi yang memang mereka belum merasakan untuk yang akan datang. Gitu. Jadi sebenarnya tadi selain petani mereka UMKM juga. UMKM juga. Dan memang kalau kita bicara dasarnya tadi Bangnya pendidikan, kesehatan itu yang dua hal yang nggak bisa itu sangat-sangat benar. Kalau training itu training satu kali ya. Pendidikan kesehatan. Benar di semua wilayah sebenarnya kalau kita bicara. Tapi yang menarik tadi bagaimana kalau Abang lihat tadi 80% petani, harusnya ya tadi ada kebijakannya dari pemerintah setempat agar mereka yang tapi sekolah swasta Bang dan negeri di situ. Memang swasta kalau negeri kan banyaknya masih gratis kan? Gratis. Nah kalau swasta ini yang karena di sana nggak banyak negeri atau seperti apa? Banyak swasta di sana. Jadi yang jadi masalah terbesar itu swasta bayar dari bayaran ya. Iya benar. Jadi ada salah satu masyarakat yang kalau misalkan belum lunas nih, contoh ijazah itu dia harus ditahan. Padahal ijazah tuh sekarang ada yang ditahan ya harusnya. Iya. Jadi kan, jadi karena dia punya sangkutan terhadap sekolah, ijazah itu mandek. Dan si anaknya itu kan tidak bisa mencari kerja. Ya kan? Nah itu jadi PR kita nih. Banyak aduan sekali, Pak ini anak saya nganggur. Banyak sekali yang seperti itu ketika kami belusukan. Jadi itu menjadi satu prioritas adalah pendidikan sebetulnya. Pendidikan kesehatan. Menarik ya. Dari pengalaman dan tadi data-data yang Abang sebutkan bahwa memang sebenarnya Tangerang ini ya sebagai wilayah terdekat ibu kota harusnya paling tidak keadaannya lebih baik ya Bang ya. Betul. Karena kalau kita bicara tadi jaraknya dari ibu kota dekat sekali dan harusnya kemajuan di Jakarta juga atau kesejahteraan di sini bisa mereka rasakan. Apalagi tadi kalau terkait pendidikan anak petani, ya saya sih sebenarnya nggak mau dengar cerita kayak gitu. Ya tapi ternyata masih ada ya Bang ya.
Masih yang kayak gitu. Masih. Apalagi deket ibu kota Tangerang. Oke, Bang, terakhir mungkin Bang Yustian, apa yang ingin Abang sampaikan? Dapilnya tadi mana aja? Dapil 2 ya, banyak ya? Apa tadi? Banyak, 8 kecamatan. 8 kecamatan. Oke, apa yang ingin Abang sampaikan untuk teman-teman di Dapil 2? Silakan. Untuk di Dapil 2, ayo terutama para milenial dan Gen Z ya, yuk kita berjuang bersama kader dan caleg Partai Perindo untuk mewujudkan Tangerang Emas. Karena kalau tanpa adanya kerjasama itu susah sekali ya Bang ya. Jadi kita harus bergotong royong tentunya untuk mensejahterakan, satu kok tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat yang seperti moto Partai Perindo sendiri. Betul. Dan jangan lupa untuk datang ke TPS nih tanggal 14 Februari. Gunakan hak pilih ya Bang. Jangan golput ya. Jangan golput. Jadi satu suara itu menentukan 5 tahun ke depan yang akan datang. Ya, jangan lupa cari Partai Perindo di pojok kanan. Ya. Nomor urutnya nomor 7. Betul. Di situ ada Yustian Saputra, caleg DPRD Kabupaten Tangerang Dapil 2. Nomor 7 ya? Nomor 7. Nomor 7. Partainya nomor 16. Partainya nomor 16. Siap. Jadi kalau mau ada perubahan di Kabupaten Tangerang khususnya, ya berilah kami mandat dan kepercayaan. Terutama pada caleg-caleg Partai Perindo. Ya, saya ngeliat Bang Yustian juga memang masih muda, jadi kita butuh yang namanya ya pemimpin-pemimpin muda lah, gitu ya, regenerasi ya. Jadi memang silakan kalau teman-teman di Dapil 2 tadi nomor 7 ya Bang ya. Nomor 7. Di partainya nomor 16. Partainya nomor 16. Dipilih. Ya jangan golput karena penting sekali. Saya pun walaupun nanti pasti di 14 Februari bertugas ya kerja, cuman sebisa mungkin akan mencoblos. Pilihannya pun di dalam hati saja. Tapi saya support ya, semuanya baik-baik semuanya. Niatnya baik, semoga yang terbaik nanti ya Bang ya. Baik, sebelum kita tutup Bang Yustian ya, berkaitan dengan Partai Perindo Campaign Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia, ini relate banget dengan nilai-nilai yang kita sebutkan tadi ya. Ini nilai-nilai yang dimiliki oleh juga Partai Perindo, yaitu teman-teman harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Apalagi kalau kita bicara Tangerang tadi yang Bang Yustian sebutkan, semoga Juno dan juga semuanya nggak akan dengar lagi kalau ada anak petani yang putus sekolah. Ya itu aduh rasanya gimana gitu ya. Dan plus kita juga Tangerang Jakarta deket banget. Kalau kita di sini bisa makan 100.000 sehari, agak bersalah kalau ada di ya berapa puluh kilometer ada yang putus sekolah karena nggak punya uang tadi ya Bang ya. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita di sini. Yes. Dan juga untuk download aplikasinya App Store dan Play Store, ini kirisnya gampang banget. Silahkan di-scan, one click away. Terima kasih. Semuanya terima kasih Bang Yustian, sukses, sehat. Sama-sama Bang Yuda. Jelang 14 Februari. Semoga niat baiknya diijabah. Amin. Dan tentunya banyak perbaikan di Tangerang dan Dapilnya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herkino Saputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.